Sejatinya yang diajukan oleh Pak Hasto dalam permohonannya bukanlah penghapusan atas pasal demikian, namun justru agar pasal tersebut diperjelas supaya berkesesuaian dengan konstitusi, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, konvensi internasional, hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kata lain, yang sebenarnya ingin dituju dalam permohonan pengujian undang-undang ini adalah terwujudnya kepastian hukum. Hasto Kristianto ajukan uji materi pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kenapa hal ini penting? Pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar sidang pendahuluan gugatan Undang-Undang Tipikor yang diajukan oleh Hasto Kristianto. Apa itu uji material? Uji material atau judicial review sejatinya adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Siapakah yang berwenang mengadili? Untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan, yang berwenang adalah Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang berwenang mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang dapat mengajukan permohonan berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut, yang mana bisa saja pemohon adalah orang perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum baik publik maupun privat, maupun lembaga negara. Uji material ini sejatinya sudah sering dilakukan dan tidak hanya terbatas dalam bidang hukum pidana saja. Sebagai contoh, di tahun 2023 terdapat 5 undang-undang yang paling sering diuji ke MK, yaitu mulai dari Undang-Undang Pemilu, KUHP, hingga Undang-Undang PKPU. Sedangkan di tahun 2024, Undang-Undang Pilkada menjadi peraturan yang paling banyak diuji ke MK. Dalam permohonannya, Hasto Kristianto berpendapat bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, pada bagian petitum, Hasto Kristianto meminta kepada Majelis Hakim agar pasal 21 Undang-Undang Tipikor dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun maupun para saksi dalam perkara korupsi melalui penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan atau janji untuk memberikan keuntungan yang tidak pantas. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling sedikit sebesar 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pemohon juga meminta Majelis Hakim agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara kumulatif, yaitu bahwa tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan harus dilakukan dalam seluruh tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau kita lihat dari permohonan tersebut, sejatinya yang diajukan oleh Pak Hasto dalam permohonannya bukanlah penghapusan atas pasal demikian, namun justru agar pasal tersebut diperjelas supaya berkesesuaian dengan konstitusi, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, konvensi internasional, hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam kata lain, yang sebenarnya ingin dituju dalam permohonan pengujian undang-undang ini adalah terwujudnya kepastian hukum. Hal ini sebab pasal 21 Undang-Undang Tipikor sebagaimana pada saat ini sejatinya tidak memiliki batasan ataupun ukuran yang jelas, atau dalam kata lain tidak ada skala yang pasti untuk menentukan sejauh mana frasa mencegah, merintangi, atau menggagalkan dapat diartikan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum dan berpotensi pada penerapan yang tidak tepat terhadap pasal demikian. Penyalahgunaan pasal berpotensi melukai hak konstitusional seseorang hingga melukai proses penegakan hukum itu sendiri. Di sisi lain, rumusan pasal 21 saat ini juga memberikan hukuman yang lebih tinggi terhadap perintangan penyidikan yang merupakan kejahatan tambahan dibandingkan dengan kejahatan pokoknya. Hasto
Kristianto bukan satu-satunya yang sempat didakwakan dengan pasal demikian, namun ternyata tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan berdasarkan putusan pengadilan. Beberapa kasus sebelumnya juga telah menunjukkan hal yang sama. Sebagai contoh, dalam putusan kasasi nomor 3328K/Pitsus/2019 dengan terdakwa atas nama Lukas, di mana pengadilan pertama dan kedua menilai bahwa Lukas terbukti melakukan perintangan penyidikan. Namun ternyata majelis hakim pada tingkat kasasi menemukan bahwasannya Lukas justru tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan tersebut. Melihat dari kasus-kasus yang lalu, maka sejatinya semakin terang bahwa rumusan pasal tersebut telah pula menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan menimbulkan ketidakpastian. Maka sejatinya judicial review ini justru merupakan kontribusi dari Pak Hasto sebagai seorang WNI untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia ke depannya.